Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, pernahkah kita merasa bahwa sholat itu bisa ditunda? Sebentar lagi, nanti saja, atau nanti kalau sudah senggang. Saudaraku, kalimat itu terdengar ringan, bahkan sering kita ucapkan tanpa merasa bersalah. Padahal yang kita tunda itu bukan sekadar kewajiban, bukan sekadar rutinitas, tapi pertemuan kita dengan Allah. Saudaraku, sujud adalah posisi paling dekat seorang hamba dengan Rabb-Nya. Disitulah kita merendahkan diri. Disitulah kita meminta. Disitulah kita menangis. Dan disitulah hati kita seharusnya hidup. Namun, berapa banyak dari kita yang justru menjauh dari sujud, yang lebih memilih dunia daripada panggilan Allah? Saudaraku, kisah ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan tentang seseorang yang terlalu sering menunda sujudnya. Kita sebut saja namanya Dimas. Dimas adalah pria yang sibuk, sangat sibuk. Ia bekerja keras, ia mengejar karier, ia ingin sukses. Dan dalam kesibukan itu, ia mulai kehilangan sesuatu yang sangat penting, sholat. Saudaraku, di awal, Dimas masih sholat, masih berusaha menjaga. Namun, perlahan, ia mulai menunda. Ketika azan berkumandang, ia berkata, "Nanti saja." Ketika waktu berlalu, ia berkata, "Masih ada waktu." Dan ketika waktu hampir habis, ia berkata, "Ah, nanti saja sekalian." Saudaraku, itulah awalnya. Bukan langsung meninggalkan, tapi menunda, sedikit demi sedikit. Hingga akhirnya menjadi kebiasaan. Saudaraku, hari demi hari berlalu, Dimas semakin sibuk, semakin jauh dari sujud. Dan sesuatu yang dulu terasa berat, kini terasa biasa. Ia tidak lagi merasa bersalah. Ia tidak lagi merasa takut. Karena dalam pikirannya, yang penting aku masih ingat. Yang penting nanti bisa diganti. Saudaraku, inilah yang berbahaya. Ketika kewajiban dianggap bisa ditunda. Ketika panggilan Allah dikalahkan oleh dunia. Saudaraku, hingga suatu hari, ia mendengar sebuah peringatan tentang orang-orang yang meninggalkan sholat, tentang akibatnya, tentang apa yang akan mereka hadapi. Setelah kematian, ia terdiam, hatinya tersentuh. Namun, sekali lagi, itu hanya sesaat, karena setelah itu, ia kembali sibuk, kembali menunda, kembali mengulang kebiasaannya. Saudaraku, berapa banyak dari kita yang seperti itu, tersentuh, tapi tidak berubah, mendengar, tapi tidak bergerak. Saudaraku, hingga suatu hari yang tidak pernah ia sangka, datang. Hari yang terlihat biasa, tapi menjadi akhir dari segalanya. Pagi itu, Dimas masih bekerja, masih sibuk, masih mengejar dunia. Azan berkumandang, tapi ia hanya menoleh sebentar, lalu kembali ke pekerjaannya. Saudaraku, tidak lama kemudian, ia merasakan sesuatu. Dadanya sesak, napasnya berat, tubuhnya melemah. Ia mencoba berdiri, tapi tidak kuat. Ia mencoba berbicara, tapi suaranya hilang. Dan di detik-detik itu, sesuatu yang selama ini ia abaikan mulai terlintas. Sholat, sujud,
waktu yang ia tunda. Saudaraku, untuk pertama kalinya, ia merasakan ketakutan. Bukan karena dunia, tapi karena apa yang akan datang setelah ini. Ia berkata dalam hatinya, "Ya Allah, aku belum sholat. Ya Allah, beri aku waktu. Sebentar saja." Saudaraku, tapi waktu itu tidak kembali. Kesempatan itu telah habis. Dan hari itu, Dimas telah pergi. Saudaraku, ia dimandikan, dikafani, disolatkan, dan akhirnya dibawa ke tempat yang tidak bisa dihindari oleh siapapun. Kubur. Saudaraku, tanah mulai menutup tubuhnya. Orang-orang mulai pergi, langkah kaki semakin menjauh, dan suara dunia menghilang, sunyi, gelap, dan sendiri. Saudaraku, namun yang akan ia hadapi setelah ini bukan sekadar kesunyian, bukan sekadar kegelapan, tapi sesuatu yang sangat berat. Karena ia yang sering menunda sujud akan merasakan bagaimana beratnya tanah menghimpit dada. Saudaraku, ketika semua orang telah pergi, ketika tanah telah menutup tubuhnya, dan suara dunia tidak lagi terdengar, disitulah semuanya dimulai. Sunyi, gelap, sempit, tidak ada cahaya, tidak ada suara, tidak ada lagi kesibukan yang dulu selalu ia kejar. Saudaraku, Dimas, yang dulu selalu sibuk, yang selalu berkata nanti, kini tidak punya waktu lagi. Tidak ada lagi sebentar lagi. Tidak ada lagi nanti saja. Karena semua waktu telah berhenti. Saudaraku, di dalam kubur itu, ia mulai merasakan sesuatu. Perlahan, tanah di sekelilingnya bergerak, menyempit, mendekat, menekan. Saudaraku, ia mencoba bergerak, tapi tidak bisa. Ia mencoba menarik napas, tapi terasa berat. Sangat berat. Seolah-olah dadanya ditindih oleh sesuatu yang besar. Saudaraku, tekanan itu semakin kuat. Tanah itu semakin menghimpit, mengunci tubuhnya, menekan dadanya, hingga ia merasa tidak bisa bernapas. Saudaraku, ia panik, ia ketakutan, ia ingin keluar, ia ingin lari, tapi tidak ada jalan, tidak ada pintu, tidak ada tempat untuk pergi. Saudaraku, di saat itulah ia mulai sadar bahwa ini adalah akibat dari apa yang ia lakukan, atau lebih tepatnya, apa yang ia tinggalkan. Sujud. Saudaraku, ia teringat setiap kali azan berkumandang dan ia memilih untuk menunda. Setiap waktu sholat yang ia abaikan. Setiap kesempatan yang ia sia-siakan. Saudaraku, semuanya kembali dan kini menjadi sebab dari rasa sakit itu. Ia berkata dalam hatinya, "Ya Allah, aku salah. Aku terlalu sibuk dengan dunia. Aku menunda sujudku." Saudaraku, penyesalan itu datang. Sangat dalam, sangat menyakitkan. Namun, tidak bisa mengubah apapun. Saudaraku, tanah itu tidak berhenti menghimpit. Rasa sesak itu tidak hilang. Seolah-olah setiap sujud yang ia tinggalkan kini dibalas dengan satu tekanan. Saudaraku, inilah kenyataan yang sering kita lupakan, bahwa sholat bukan sekadar kewajiban,
tapi kebutuhan jiwa, kebutuhan hati. Dan ketika kita meninggalkannya, yang kita hilangkan bukan hanya pahala, tapi juga perlindungan. Saudaraku, Dimas yang dulu merasa tidak punya waktu, kini memiliki waktu yang terasa sangat panjang. Namun, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa merasakan, merasa sesak, merasa takut, merasa menyesal. Saudaraku, di dalam kegelapan itu, ia ingin kembali. Ia ingin satu kesempatan lagi. Hanya satu. Untuk berdiri, untuk rukuk, untuk sujud, untuk memohon ampun. Namun, tidak ada jalan kembali. Tidak ada kesempatan kedua. Saudaraku, yang ada hanya penyesalan dan himpitan yang terus terasa. Saudaraku, mungkin hari ini kita masih diberi waktu. Masih bisa mendengar azan. Masih bisa berdiri untuk sholat. Masih bisa sujud. Masih bisa memperbaiki. Saudaraku, jangan tunggu sampai terlambat. Jangan tunggu sampai kita merasakan sendiri. Jangan tunggu sampai kita ingin sujud, tapi tidak bisa lagi. Saudaraku, cobalah hari ini. Ketika azan berkumandang, berhenti sejenak. Tinggalkan dunia dan penuhi panggilan itu. Karena setiap sujud adalah penyelamat. Saudaraku, semoga kita termasuk orang-orang yang menjaga sholatnya, yang tidak menunda, yang tidak meremehkan, dan yang menjadikan sujud sebagai jalan menuju keselamatan. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, terutama dosa karena melalaikan sholat, dan menjadikan kita hamba yang selalu kembali kepadanya. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.